Jessica Halim, seorang desainer brand and packaging, berhenti menjadi penyumbang sampah plastik untuk bumi karena terinspirasi dari tangisan anaknya. Anaknya menangis saat mendengar Jessica menceritakan bahwa Indonesia akan tenggelam dalam 20 tahun lagi. Beranjak dari kejadian tersebut, Jessica bersama rekannya Juliana mendirikan Demi Bumi, sebuah wadah untuk menyebarkan solusi dalam mengurangi sampah. Tidak hanya itu, Demi Bumi juga mengembangkan produk upcycle. Melalui Demi Bumi ini, Jessica berharap untuk menyebarkan kebaikan kepada orang banyak dan berusaha memberikan solusi untuk mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah dengan mengurangi pemakaian plastik sekali pakai yang menghasilkan sampah dan tidak bisa terurai dan mengotori tanah dan lautan. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Jessica Halim selaku co-founder Demi Bumi. Kita langsung sapa. Selamat siang Mbak Jessica, apa kabar di sana Mbak? Baik, sehat. Terima kasih. Apa kabar juga di sana? Kabar kami di sini. Semuanya. Oke, kabar kami di sini juga dalam keadaan yang sehat dan baik. Terima kasih sudah bertanya Mbak Jessica. Kita langsung aja ngobrol Mbak Jessica tentang Demi Bumi, sebuah gerakan atau sebuah komunitas yang Mbak Jessica dan teman-teman bangun di sana. Ini awal mulanya, tadi kalau kita lihat dari beberapa tayangan dan produknya menarik sekali. Ada botol yang di-upcycle menjadi gelas. Kemudian yang saya penasaran itu ada pembungkus yang dibuat untuk membungkus makanan dari beeswax ya, atau dari lilin lebah. Nah, tapi sebelum ke sana saya penasaran ini apa yang membuat Mbak Jessica untuk membangun komunitas ini? Keresahan apa yang Mbak Jessica rasakan? Keresahannya kita kurang edukasi aja sih. Kayaknya masyarakat Indonesia dari saya kecil sampai saya udah kuliah, bahkan saya kerja, kayaknya nggak pernah ada edukasi tentang persampahan Indonesia intinya gitu. Jadi nggak ada tuh pelajaran sampah Indonesia, adanya pelajaran ilmu pengetahuan alam. Padahal kita penghasil sampah terbanyak gitu kan. Jadi manusia itu yang menghasilkan sampah, nggak ada binatang atau tumbuhan yang menghasilkan sampah. Jadi makhluk hidup yang menghasilkan sampah cuma manusia. Tapi kita nggak pernah bertanggung jawab terhadap sampahnya kita. Jadi kita kekurangan itu sih, kekurangan edukasi sejak kecil. Oke. Jadi karena minimnya edukasi dan melihat banyak sekali polusi yang dihasilkan dari manusia itu sendiri ya, yang menggerakkan Mbak Jessica untuk membangun komunitas ini ya? Benar. Oke. Ini limbahnya ada banyak kan? Ada mulai dari organik, anorganik. Ini bagaimana Mbak Jessica mempunyai ide untuk mengolah dan menyulap berbagai limbah tersebut menjadi berbagai kerajinan yang cantik? Ya, jadi saya sendiri belajar dengan apa yang ada di rumah gitu ya. Jadi saya beresin rumah tangga sendiri dulu lah gitu. Jadi intinya ketika kita mau beresin sampah yang besar ya kita beresin diri kita sendiri dulu gitu di rumah seperti apa dan apa aja yang kita hasilkan dan gimana cara ngolahnya. Yang organik saya jadiin kompos di rumah dengan punya komposter dan biopori. Sedangkan yang organik saya punya apa aja nih, sampah-sampah saset misalnya yang tadinya deterjen saset, jadi saya udah nggak beli deterjen lagi, saya belinya lerak sekarang. Saya pakai buah lerak sebagai semua deterjen. Jadi saya bikin sabun sendiri dengan buah, cuma tinggal di rendam air udah jadi sabun. Jadi Indonesia kan penghasil lerak terbanyak gitu ya. Kenapa kita nggak support source material kita sendiri? Yang ketiga ya apa yang kita bawa, yang kita bisa review sampah yang kita bawa ke rumah gitu, kayak yang kita awali dengan tas belanja, lalu isi dari tas belanja itu apa yang masih nyampah. Ya, kebanyakan tuh plastik buah ya. Kebanyakan kalau misalnya kita beli buah kok diplastikin, 5 jenis buah, 5 plastik. Akhirnya saya inisiatif aja pakai kantong yang ada di rumah yang bolong-bolong gitu, kantong jaring gitu kan, yang tadinya buat stationery. Saya pakai buat misalnya satu kantong buat 3 jenis buah, harganya tempel di luar. Sebetulnya takes a while sih untuk pedagangnya bisa gitu ya melakukan ini, tapi kalau kita ngomong lama-lama mereka terbiasa. Jadi kita datangin terus tempat yang sama, lama-lama terbiasa dan dia mengerti gitu. Jadi mas saya nggak mau plastik, tolong masukin kantong saya, harga tempel di luar, timbang per jenis buah. Jadi saya bantu per jenis buah gitu. Jadi itu terus jadi ya anorganik sisanya dikemanain kalau punya sampah-sampah, saset snack segala macam gitu.
Ya saset-saset snack itu awalnya saya bikin eco break, lama-lama capek juga ya bikin eco break gitu ya. Terus saya mulai mencari pengolahan sampah di dekat rumah, cari bank sampah. Tadinya bank sampah di dekat Setiabudi situ. Nah setelah kita udah mulai mengolah kaca, botol-botol kaca kan banyak, ternyata dipotong jadi gelas, nyaman juga nih kalau usah beli gelas kan. Ya akhirnya pecah-pecahan kacanya dikemanain gitu. Sekarang bank sampah banyak banget yang nggak terima pecahan kaca, bahkan kaca gitu. Jadi mereka terimanya botol-botol aja gitu. Terus pecahan-pecahan kaca ini siapa yang mengolah? Akhirnya kita ketemu lagi bank sampah yang lebih besar lagi, bank sampah Gunung Mas di Rawamangun. Dia terima semuanya, bahkan untuk saset-saset yang ada residunya mereka jadiin bahan bakar, yaitu namanya RBF gitu. Dia bahan bakar pengganti batu bara. Jadi sebetulnya dengan kita belajar kita jadi mengerti semua itu ada solusinya. Cuman sayangnya kita kurang di edukasi tentang solusinya itu. Jadi kebanyakan tuh edukasi tentang campaign keresahan bahwa fakta sampah ini, tapi terus solusinya gimana gitu. Jadi kayaknya yang kita perlukan solusi itu ada di sekitar kita, tapi pemetaannya itu seperti apa, itu yang harus kita pelajari dan lakukan, dan itu yang Demi Bumi coba lakukan sih. Oke. Jadi sebetulnya solusi untuk memecahkan permasalahan limbah itu ada di sekeliling kita ya. Kuncinya di Benar, bagaimana kita mau kreatif dan melakukan aksi nyatanya ya, Mbak ya? benar. Oke. Saya mau masuk ke sisi kreativitasnya karena ini yang menjadi salah satu kuncinya juga. Bagaimana dengan proses R&D-nya, research and development-nya? Karena kan membuat produk yang ramah lingkungan ini effortnya lebih besar, Mbak Jessica, dan nggak boleh males kalau mau membuat sebuah produk yang ramah lingkungan. Ini bagaimana proses kreatifnya untuk membangun produk-produk tersebut dan agar bisa sustain, Ya. berkesinambungan, berjalan terus. Ini gimana, Mbak? Benar banget, penting banget untuk kita bisa men-sustain diri kita sendiri ya gitu. Udah punya pekerja, terus gimana supaya mereka bisa makan terus ya, bisa dapat kerjaan terus. Kita perlu inovasi produk terus intinya. Dan inovasi produk itu biasanya dari apa yang ada di depan mata gitu. Sampah kita apa, sesimpel itu sih. Kayak di rumah punya saset biji kopi karena minum kopi itu suka brand tertentu gitu. Sasetnya dikemanain, akhirnya mulai mikir nih saset materialnya apa ya? Oh ternyata food grade dan dia tuh material yang bisa dipakai ulang untuk sebagai thermal pouch atau cooler pouch gitu. Dan akhirnya ya kita jadiin kantong snack pouch. Jadi orang kalau beli gorengan bisa pakai snack pouch yang kita upcycle dari satu biji kopi ini. Bahkan kita ambil dari kafe-kafe sekarang. Jadi kita minta mereka pilahin dan kita ambil gitu. Jadi kafe-kafe ini mau kok gitu karena kita udah menciptakan solusi. Jadi kalau orang itu mau kalau misalnya ada solusinya gitu. Jadi kita kasih lihat solusinya sehingga mereka mau milah. Inovasi produk lainnya ya banyak sih, kayak misalnya ketika kita punya kita ada di bazar gitu, terus ada orang yang ngelihat kita mencintai sampah, terus mereka konsultasi sampahnya mereka. Dia bilang kita punya sampah tirai jendela nih gitu. Ayo mampir dulu ke kantor kita, ke pabrik kita. Mungkin kamu ada ide yang bisa diapain. Terus kita dikasih for free gitu sampahnya. Terus kita mulai coba macam-macam gitu. Awalnya kita pikir kayaknya nih orang mesti pakai sedotan pakai ulang nih. Kita mesti edukasi ini. Tapi gimana ya pouchnya? Biasanya kan orang pakai kain gitu. Oh ini ada sampah tirai jendela yang bahannya tuh PVC kanvas yang sangat tahan, bahkan kuat banget dan bisa dicuci dan dilap gitu loh. Cucinya tinggal kayak sama seperti sedotan pakai ulangnya gitu. Dan ini kan memudahkan orang untuk membawa terus gitu ya. Sedangkan kalau misalnya yang dari kain, pouchnya orang cuci terus lupa bawa gitu. Jadi ketika kita menginovasikan suatu produk, kita juga perlu melihat materialnya tersebut itu secara kualitas itu bagus untuk apa gitu, directionnya gitu. Dan sehingga orang menilai lebih materialnya yang tadinya itu sampah menjadi material asli yang kualitasnya bagus gitu. Jadi itu sih yang kita coba kembangkan, sama ya mulai kita juga mengarah ke skincare. Kenapa? Karena sebagai perempuan sampah skincare itu sampah yang terbanyak juga gitu di rumah gitu kan. 15% tuh sampah skincare sebenarnya di rumah. Dan kenapa nggak pernah ada skincare yang pakai paper tube gitu, yang compostable gitu. Jadi kita sekarang mulai meracik lah skincare yang saya mau pakai lah, intinya yang basic aja, kayak tinted balm yang saya pakai ini buat lip balm, cheek sama eyelid, jadi bisa dipakai 3 fungsi, tapi
dia berasal dari buah merah Papua pewarnanya gitu. Jadi ya tetap alami dan minyaknya kita nggak pakai minyak kelapa sawit, kita pakainya Ilipe butter, dia dari Kalimantan. Itu dari buah tengkawang. Jadi inovasi produk bergerak terus dengan pengalaman pribadi mengurangi sampah sih sebetulnya sesimpel itu. Oke, ini menarik sekali ya. Jadi secara nggak langsung kita bisa mengubah limbah menjadi cuan, menjadi rupiah. Oke, oke. Lalu bagaimana dengan segmentasi pasarnya sendiri, target marketnya? Karena kalau orang-orang kita kan kurang suka produk-produk yang ramah lingkungan karena biasanya lebih ribet, nggak kekinian, dan biasanya harganya juga lebih tinggi. Biasanya malah bule-bule suka dengan produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Ini bagaimana agar bisa produknya terjual oleh masyarakat luas dan masyarakat juga akhirnya menyadari pentingnya mendaur ulang dan menjaga lingkungan sehingga mereka juga akhirnya bisa menciptakan produk-produk daur ulang, produk-produk cantik dari limbah, dan bagaimana agar misi tersebut bisa tersampaikan kepada masyarakat. Apakah ada sejenis kelas seperti workshop yang Mbak Jessica ciptakan? Tapi ditambah kita akan bahas usai jeda ya. Oke. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda. Tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan obrolan seru kita seputar aksi untuk menjaga bumi bersama Jessica Halim selaku co-founder dari Demi Bumi. Mbak Jessica melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Jadi ini ada konsep circular economy ya, di mana ada konsep mengubah limbah menjadi rupiah, kemudian memberdayakan warga sekitar juga agar mereka memiliki penghasilan di sana. Tetapi saya percaya bahwa visi besarnya bukan hanya cuan, bukan hanya rupiah, tetapi mengajak warga bisa peduli untuk menjaga bumi. Bagaimana agar visi besar Mbak Jessica, goals besar Mbak Jessica bisa terrealisasi? Apakah ada seperti kelas atau workshop yang Mbak Jessica buka juga agar masyarakat luas bisa lebih melek lagi untuk mengelola limbahnya dengan bijak? Mbak Jessica, Ya, apakah bisa mendengar kita suara? sering ngadain kelas workshop. Oke, silakan. Bisa, cuman signalnya kurang bagus. Bentar ya. Oke, jelas nggak suara saya? Oke, sudah Ya, terdengar kita dengan banyak jelas. mengadakan workshop dan macam-macam sih workshopnya. Ada workshop tentang pengolahan sampah, ekonomi sirkular. Ada juga workshop tentang urban farming. Ada juga workshop bikin tempe. Terus bikin pengolahan sampah organik juga dengan komposter, biopori, dan ekoenzim. Jadi tergantung sih yang undang itu minta workshopnya apa gitu. Dan biasanya semua workshop itu kita membuat itu menarik dengan nggak cuma kasih edukasi tapi juga activity gitu. Jadi tangannya juga bergerak gitu bikin sesuatu gitu. Kalau misalnya workshopnya circular economy, kita belajar bikin upcycling dari tadinya sampah kain menjadi pengganti plastik gitu dengan dinebah. Nah kalau misalnya sampahnya, kalau misalnya workshopnya urban farming, kita arahin lebih ke pembuatan tempe gitu. Signalnya kurang bagus ya. Oke, luar biasa. Jadi bisa by request ya, kita mau memilih workshop seperti apa yang kira-kira mau kita buka untuk orang-orang tertentu. Oke, kalau sebagian besar warga kita biasanya lebih menyukai workshop di jenis apa dan menghasilkan produk yang seperti apa, Mbak Jessica? Oke, baik, sepertinya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Mbak Jessica, tetapi dari apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Jessica, ini sangat menarik karena dari apapun yang kita temukan di sekeliling kita, terutama limbah, ini bisa menjadi rupiah ketika kita bisa mempunyai sebuah kreativitas, mempunyai sebuah inovasi, kemudian semuanya di mix and match kan sehingga menjadi produk-produk yang unik, yang cantik, dan tentunya ramah lingkungan. Baik, kita akan kembali menyapa Mbak Jessica. Mbak Jessica, apakah bisa mendengar suara saya dari studio? Bisa. Oke, baik.
Melanjutkan lagi pertanyaan saya, Mbak Jessica. Jadi sebagian besar masyarakat ini diajarkan kelas apa yang paling banyak? Dan mereka menghasilkan produk-produk jenis apa saja, Mbak Jessica? Jadi macam-macam sih kalau misalnya kita ngedukasi tentang pengolahan sampah, kita edukasi tentang ekonomi sirkular, di mana semua sampah itu sebenarnya adalah material asli gitu, material yang berguna dan bisa digunakan kembali. Dan bikin produknya biasanya endingnya itu upcycling, yang tadinya sampah kain kita jadiin pengganti cling wrap atau plastik pembungkus makanan dengan cara pakai baking paper atas bawah, kita parut beeswax atau lilin lebah yang sudah dicampur dengan minyak kelapa. Jadi kainnya itu berubah fungsi, nggak cuma jadi kain, tapi dia berubah menjadi pengganti plastik karena ada lapisan lilinnya. Nah, yang selanjutnya kita bikin workshop tempe. Dan pas kita bikin workshop tempe itu kita ngedukasi urban farming secara organik karena lebih ke ketahanan pangan, karena setiap pribadi itu harus punya ketahanan pangannya masing-masing. Dan saya di rumah karena efek pandemi, saya jadi tadinya kebun jemuran, akhirnya saya ubah jadi food forest ya, jadi supermarket kebun gitu. Jadi ini membuktikan bahwa diri kita pribadi bisa mengkontrol dengan menanam gitu, konsumsi kita dengan menanam, dan semua sampah organiknya jadi pupuk lagi juga gitu. Jadi dari apa yang udah kita tanam ya, terus kita belajar pengolahannya, bikin makanan. Pas bikin makanan terus saya belajar bikin tempe, dan sejak udah belajar bikin tempe, kenapa nggak ada yang ngajarin bikin tempe tanpa plastik gitu? Itu yang saya sayangkan, dan itu yang kita fokuskan sih, bikin tempe dengan aneka kacang tanpa plastik. Karena nggak pernah ada yang ngajarin itu, dan tempe itu kan hasil ciptaannya Indonesia ya, harusnya kan dari daun gitu ya, dan kacangnya dulu juga kacang kedelai hitam, tapi sekarang kacangnya kedelai putih, GMO, terus udah gitu import. Kenapa nggak kita mendukung petani-petani lokal kacang lainnya gitu? Kalau misalnya kita bisa bikin tempe sendiri kan bisa alter kacangnya gitu, pakai kacang merah, kacang hijau, kacang mede, kacang kenari. Indonesia itu kaya akan kacang-kacangan. Dengan kita membuat tempe dengan variasi kacang, yang masuk ke tubuh kita juga bervariasi sehingga vitaminnya juga lebih banyak gitu ya, nggak cuma satu, dan nggak ada tuh yang namanya alergi kacang ini gitu, karena kita nggak over consume satu jenis doang gitu sih. Selain itu ya kita banyak diundang sama company-company untuk ngajarin pegawai mereka ketika mereka sudah menjalankan sistem pemilahan mungkin atau pengurangan sampah, terus kita diundang untuk ngedukasi pegawai tentang hidup less waste ya, jadi less waste household, tapi lewat journey atau pengalaman pribadi saya gitu, bagaimana saya juga pekerja, saya masih pergi ke kantor setiap hari, tapi saya sempat kok bikin tempe, saya sempat kok milah sampah, saya sempat kok ngubah sampah jadi uang. Maksudnya saya pengen menjadi percontohan bagi orang-orang semuanya bahwa sesibuk-sibuknya kita, ngeluangin waktu 1 jam sehari juga bisa kok untuk siram kebun gitu kan, pagi dan sore. Sesibuk-sibuknya kita, seminggu sekali ngeliatin sampah, monitoring sampah bisa gitu. Jadi kita semua bisa gitu, walaupun kita sibuk untuk memperhatikan, karena kita punya tanggung jawab semuanya pada semua sampah yang kita hasilkan. Kalau enggak, semuanya lari ke Bantar Gebang, kalau di Jakarta semuanya lari ke TPA, dan di sana pengolahannya pun tidak maksimal, bahkan tidak terolah gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa ngolah sendiri bahkan jadi uang, kenapa enggak ya gitu. Oke, ini semakin menarik sekali ya. Ketika kita lagi sibuk banget begitu ya, hektik banget, pasti ada waktu di mana kita lowong ya. Dan disitulah kita harus bisa menyempatkan diri untuk lebih produktif lagi dalam melakukan berbagai macam aksi untuk menjaga bumi. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan lah gitu ya Mbak Jessica ya? Pasti bisa ya. Oke, saya mau masuk ke workshop yang tadi Mbak Jessica sudah jelaskan. Tentang workshop membuat tempe dengan berbagai varian rasa tadi disebutkan. Ini mengapa memilih base-nya tempe dari berbagai macam bahan pangan yang kaya ada di Indonesia. Mengapa memilih tempe? Apakah ada goals besar lagi yang Mbak Jessica ingin sebarkan ke warga kita? Ya, karena pertama tempe kita itu kebanyakan masih fokusnya kedelai putih dan itu import. Jadi goal saya adalah mendukung petani lokal, organik gitu. Karena bayangin kalau misalnya kita selalu
pakai kedelai import, terus petani kita gimana gitu ya, petani organik kedelai kita nggak ada yang mau nanam lagi karena kedelai importnya jauh lebih murah dari petani organik gitu, dari kedelai organik. Makanya mereka nggak mau nanam kedelai lagi. Nah, varietas kedelai kita tuh sebenarnya banyak gitu. Ada kedelai hitam, kedelai putih, kedelai hijau gitu. Kedelai hijau itu edamame, banyak yang nggak tahu gitu. Jadi, kenapa kita nggak kembangkan kedelai kita sendiri? Rasanya lebih gurih dan lebih enak. Yang kedua adalah selain itu kita bisa dengan aneka kacang. Bahkan kayak misalnya di Eropa, di Amerika, di London, di Inggris gitu ya, di Jepang, mereka sudah membuat tempe dengan kacang-kacang lainnya. Kenapa Indonesia hanya stuck dengan kedelai? Apakah kedelai itu dimonopoli atau dari satu yayasan? Nah, itu kan pertanyaan kita ya. Nah, jadi goal saya adalah pertama ya mendukung para petani kacang, karena Indonesia kaya akan kacang-kacangan. Sehingga nutrisi kita juga lebih bervariasi ya masuk ke tubuh kita. Karena juga sekarang banyak orang kanker, banyak orang autoimun, banyak orang miom yang nggak boleh makan kedelai. Tapi mereka tetap bisa kok makan tempe gitu dengan mengalter kacangnya gitu. Jadi bahkan itu lebih fun. Bahkan saya mengajarkan bikin tempe dengan topping kebun gitu, dengan daun jeruk, dengan bunga telang, dengan bunga mawar, sehingga tempenya menjadi cantik. Sehingga anggota keluarga juga senang makannya, bahkan ingin mencoba, bahkan ingin membuat gitu. Jadi ya membuat tempe is fun. Dan anything yang masukin ke tubuh kita itu kan penting ya untuk supaya sehat gitu. Tapi kita juga perlu lihat source materialnya juga harus sehat juga dan harus menyehatkan bumi. Dengan kita mendukung para petani lokal organik tentunya tanah di Indonesia akan lebih sehat gitu. Yang kedua tanpa plastik. Kenapa sekarang semua tempe-tempe dibungkus dengan daun dibuatnya pakai plastik? Itu pertanyaan saya gitu. Padahal pakai wadah ditutup kain lembab juga bisa gitu. Jadi kain lembabnya saya sterilin dulu. Jadi ini membuktikan bahwa kalau kita mau belajar, kenapa orang luar itu belajarnya dan bikin tempenya dengan tanpa plastik, ya kenapa kita nggak bikin tanpa plastik juga gitu. Kan tempe berasal dari Indonesia, kenapa kita stuck dengan plastik, kenapa kita tercinta-cinta sama plastik gitu kan. Terus bisa dimakan mentah. Ketika kita bisa bikin sendiri, kita bisa makan mentah. Ketika kita beli di tempat lain, kita nggak tahu prosesnya bersih atau enggak. Makanya biasanya nggak tahan lama. Sedangkan kalau misalnya aku bikin sendiri tuh biasanya tahan sampai 2 minggu gitu. Dan rasanya tuh beda banget, enak banget. Apalagi dimakan pas baru panen. Bener-bener rasanya tuh kayak kacang rebus, bukan. Bau tempenya tuh biasanya mulai tuh kayak setelah berapa hari fermentasi udah disimpan gitu ya. Jadi kayak misalnya udah lewat 5 hari tuh bau tempenya semakin lama semakin berasa gitu. Tapi kalau kita bikin sendiri, jadi kita lebih menghargai rasa aslinya gitu. Karena kita yang bikin juga. Dan dia kalau dimakan mentah, kaya akan probiotik dan prebiotik, which is itu bagus untuk pencernaan. Sedangkan banyak kan orang bikin terus makan tempe goreng gitu kan. Tempe goreng itu kan dia membunuh si bakteri bagus yang untuk tubuh kita. Probiotiknya terbunuh gitu. Jadi sayang. Jadi setiap kali saya bikin tempe ya saya makan tempe mentahnya gitu. Dan saya ajarkan ke workshop bahwa ketika kamu bisa bikin, kamu cobain deh pas baru panen. Bener-bener rasanya enak banget. Dan kebanyakan mereka pada suka gitu. Karena bener-bener rasanya tuh enak kayak kacang rebus gitu. Jadi itu sih yang mungkin nggak pernah diedukasi orang ya. Dan kenapa tempe itu sangat dihargai di dunia internasional karena nutrisinya kan bisa melebihi daging gitu. Karena fibernya lebih dari daging, terus proteinnya, terus karbonya, sama nggak ada lemaknya gitu dibandingin daging gitu kan. Jadi dibilangnya sebagai superfood gitu kan, bahkan makanan sehat, makanan vegan gitu. Jadi emisi karbonnya juga paling rendah dibandingin protein yang lain gitu. Jadi ya supportlah tempe. Oke, luar biasa. Jadi ada berbagai macam goals ya, yaitu pertama untuk mendukung petani lokal kita, yang kedua untuk meminimalisir limbah karena tanpa plastik dan juga menjalankan pola hidup yang betul-betul ramah lingkungan, dan yang ketiga tentunya meningkatkan kesehatan tubuh kita. Benar. Luar biasa. Terima kasih Mbak Jessica telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Kapan-kapan saya mau Mbak ikut workshopnya ya? Iya, siap-siap. Oke, terima kasih Mbak Jessica. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Bye. Terima kasih.
Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda jajan lapis legit yang sedang viral. Informasinya usai jeda di Halo Indonesia.